Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinanda Rizky Pratama, mahasiswa dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemokan program tugas akhir saya dengan judul klasifikasi citra jeruk manis menggunakan metode CNN sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Program ini dibuat menggunakan MATLAB versi R2018A. Baiklah, langsung saja. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pengolahan citra. Proses pengolahan citra diawali dengan melakukan pemanggilan data citra untuk kemudian diproses ke tahapan berikutnya. Data ini berupa dataset citra jeruk bagus dan jeruk busuk sebanyak 100 citra. Saya menggunakan Image Data Store untuk mengelola data file gambar, di mana setiap gambar individu sesuai di dalam memori. Image Data Store dapat menentukan properti, lalu mengimpor dan memproses data menggunakan fungsi objek. Lalu saya menambahkan augmentasi data membantu mencegah jaringan dari overfitting dan menghafal detail yang tepat dari gambar yang akan dilatih nanti. Setelah mendapatkan data citra, jeruk peneliti memberikan label untuk data training dan testing. Label menggunakan bagus dan busuk. Label bagus mewakili jeruk yang layak, sedangkan label busuk mewakili jeruk yang tidak layak. Pelabelan ini digunakan untuk memudahkan pembacaan data antara jeruk layak dan tidak layak. Tahapan pengolahan citra selanjutnya yaitu implementasi pre-processing citra, yaitu dengan mengubah ukuran citra menjadi 64 kali 64 piksel dan karena menjadi 3. Nilai yang lebih kecil dari 64 adalah 32 dan 16. Penggunaan 32 kali 32 piksel dan 16 kali 16 piksel menjadikan informasi piksel banyak yang hilang. Hingga pada akhirnya ukuran yang digunakan adalah sebesar 64 kali 64 piksel. Umumnya proses dilakukan terdiri dari proses konvolusi, fungsi aktivasi, dan polling. Banyaknya proses ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Model yang saya buat berupa jenis layer yang berbeda-beda, yaitu antara lain adalah image input layer, convolution layer, batch normalization layer, ray layer, max polling layer, fully connected layer, softmax layer, dan classification layer dengan sebanyak ciri yang sudah ditentukan. Lalu sebelum melakukan proses training, saya mengatur opsi sesuai dengan yang saya butuhkan. Selanjutnya saya melakukan proses training dengan data yang sudah saya olah sebelumnya. Berdasarkan hasil yang terbentuk, dapat diketahui bagaimana hasil yang dilanjutkan terhadap data training. Adapun perbandingan loss dan akurasi data adalah sebagai berikut. Loss fungsi merupakan fungsi yang menggambarkan kerugian yang terkait dengan semua kemungkinan yang dihasilkan oleh model. Loss function yang baik adalah fungsi yang menghasilkan error yang diharapkan paling rendah, sedangkan akurasi didefinisikan sebagai persentase dari data uji yang diklasifikasikan di kelas yang benar. Berdasarkan nilai loss yang dihasilkan pada training sebesar 0,1,563, nilai ini bisa dikatakan cukup rendah dan ini bagus untuk model. Hal ini didukung oleh tingginya nilai akurasi, yaitu mencapai 96% untuk data training. Pergerakan loss yang mendekati nilai 0 atau rendah dan pergerakan akurasi yang terus meningkat menunjukkan hasil yang baik seiring dengan berjalannya epoch. Kondisi berhentinya proses training ditentukan dari banyaknya epoch yang digunakan. Dalam hal ini yaitu sebanyak 50 epoch. Proses training akan dihentikan jika sudah memenuhi kondisi tersebut. Lalu saya akan melihat arsitektur model yang telah saya buat. Proses konvolusi layer sebanyak satu kali ditunjukkan oleh banyaknya convolutional layer yang digunakan untuk mendapatkan model klasifikasi dengan filter sebanyak 8 dan kernel sebanyak 3 kali 3.
Sementara itu, bus normalization layer berfungsi mengurangi jumlah nilai terhadap pergeseran lapisan tersembunyi, lalu yang menjadikan proses training menjadi lebih cepat. Sedangkan max polling yang digunakan yaitu sebanyak 2x2 dengan tujuan mengurangi dimensi dari fitur map. Softmax digunakan untuk memberikan hasil yang lebih intuitif, sehingga memudahkan dalam melakukan klasifikasi dan interpretasi probabilistik untuk semua label yang dihasilkan. Klasifikasi layer digunakan untuk menunjukkan output bagus dan busuk. Jumlah learnables yang dilatih dalam model ini sebanyak 16.626 parameter. Untuk melihat akurasi testing, saya menerapkan sintaks berikut sehingga sistem akan mengeluarkan output akurasi testing sebanyak 92% untuk data testing. Ini menunjukkan model yang diperoleh mampu melakukan klasifikasi dengan baik. Setelah pengolahan citra selesai, maka kita bisa mengujinya dengan sintaks berikut. Setelah pengolahan citra selesai dibuat menggunakan script, maka penulis menyimpan mat file dengan membuat script save net, sehingga mat file menjadi net. Mat yang akan tersimpan otomatis ke dalam folder project. Hal ini dilakukan agar semua data pengolahan citra yang telah dilakukan dari awal hingga akhir tersimpan. Baiklah, saya akan melakukan pengujian pada GUI. Tampilan pada GUI memiliki fitur training dan testing, fitur uji klasifikasi, dan fitur tambahan yang terdiri dari beberapa tombol yang mana fungsi dari setiap tombol berbeda-beda. Tombol proses training berfungsi untuk melatih gambar yang dimasukkan ke dalam program. Tombol arsitektur CNN berfungsi untuk melihat arsitektur CNN yang telah dibuat. Tombol akurasi berfungsi untuk menampilkan hasil akurasi. Tombol input image berfungsi untuk memasukkan gambar ke dalam program. Tombol klasifikasi berfungsi untuk menampilkan hasil klasifikasi. Tombol citra RGB berfungsi untuk menampilkan histogram RGB, red, green, and blue. Tombol ekstraksi berfungsi untuk mengekstrak gambar yang telah diinput untuk mendeteksi edge atau tepian, robot, sobel, prewid, log, dan cheni. Ketika tombol proses training diklik, maka program akan memanggil netmat dan menjalankan proses training dengan menampilkan plot loss dan plot akurasi dengan jumlah epoch yang telah ditentukan seperti yang ditunjukkan pada proses saat ini yang sedang berjalan. Lalu, jika telah selesai, saya akan melanjutkan dengan tombol arsitektur CNN. Ketika tombol arsitektur CNN diklik, maka proses akan memanggil model pada netmat sehingga dapat memunculkan arsitektur CNN, data analisis result, dan menampilkan error, kesalahan, serta jumlah pada layar model seperti yang telah ditampilkan pada saat ini. Lalu, plot akurasi. Ketika tombol akurasi diklik, maka program akan memanggil netmat, lalu akan menampilkan hasil akurasi tes seperti yang telah ditunjukkan pada GUI. Lalu saya menguji tombol input, di mana akan mengarahkan saya pada dataset jeruk. Saya pilih salah satu gambar jeruk, maka akan ditampilkan pada GUI seperti ini. Langsung saja saya klik tombol klasifikasi, maka sistem akan membaca gambar yang telah diinput menghasilkan hasil klasifikasi berupa kondisi beserta skornya. Saya ulang kembali prosesnya dengan menekan tombol input, lalu memilih gambar jeruk yang ingin diklasifikasi. Lalu saya menekan tombol klasifikasi, maka sistem akan menghasilkan klasifikasi yaitu bagus dengan skor 95%. Lalu saya mencoba dengan data gambar jeruk busuk dengan mengklik tombol input, lalu memilih jeruk busuk yang ingin ditampilkan, yang ingin diklasifikasi. Lalu saya menekan tombol klasifikasi, maka memunculkan output busuk dengan skor 83%.
Lalu saya akan menguji tombol citra RGB, di mana citra RGB ini akan memunculkan histogram RGB, red, green, and blue. Berikut adalah histogram RGB pada citra jeruk busuk. Model warna RGB terdiri dari 3 komponen warna, yaitu red, green, and blue. Karakteristik suatu citra dapat dilihat dari representasi histogramnya. Histogram citra merupakan diagram yang menunjukkan distribusi frekuensi kemunculan nilai intensitas piksel. Pada histogram sumbu X menyatakan nilai intensitas piksel, sedangkan sumbu Y menyatakan frekuensi kemunculan intensitas piksel. Nilai intensitas piksel pada TrueColor 24 bit berkisar antara 0 sampai dengan 255. Kemudian saya akan menguji tombol ekstraksi. Ekstraksi yang saya tampilkan adalah edge atau tepian. Tepian atau edge ini berfungsi untuk menandai detail pada citra. Ada 5 tepian yang bisa dipilih, yaitu tepian Robert, Sobel, Prewitt, Lock, dan Cheney. Saya akan menampilkan menguji ekstraksi Sobel. Lihat, beginilah tampilan tepian Sobel pada citra jeruk busuk. Lalu saya akan menguji tepian Robert. Beginilah tampilan pada citra jeruk busuk pada tepian Robert. Lalu saya akan menampilkan tepian Prewitt. Beginilah tampilannya. Lalu Lock, tepian Lock. Berikut ini adalah tampilannya. Lalu tampilan Cheney. Lalu tampilan Cheney pada jeruk busuk akan seperti ini. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang deteksi edge atau tepian ini. Tepian citra atau edge merupakan perubahan intensitas derajat keabuan dalam jarak yang singkat. Deteksi tepi adalah metode yang menghasilkan tepi-tepi dari objek-objek yang pada citra. Beberapa contoh ekstraksi tepi yang saya masukkan ke dalam program adalah Robert, Prewitt, Sobel, Lock, dan Cheney. Tujuan dari deteksi tepi Robert adalah meratakan distribusi warna hitam dan putih. Tujuan tepi Prewitt dan Sobel merupakan pengembangan tepi Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberikan satu angka 0 penyangga. Yang membedakan Sobel dan Prewitt adalah Sobel mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi, sedang Prewitt tidak melakukan itu. Tujuan tepian Lock adalah untuk menentukan garis batas antara hitam dan putih yang terdapat pada citra. Tujuan dari deteksi tepi Cheney adalah menyaring kegaduhan dari citra untuk mendapatkan hasil deteksi yang halus. Baiklah, selanjutnya saya akan menguji citra RGB dan ekstraksi tepi pada jeruk bagus. Pada GUI, lalu memilih jeruk bagus. Lalu saya coba klasifikasi lagi. Outputnya keluar, lalu citra RGB-nya, histogramnya keluar, lalu ekstraksi. Saya mencoba ekstraksi Cheney dulu. Beginilah tampilannya pada citra jeruk bagus. Dan ekstraksi Lock. Beginilah tampilan pada citra jeruk bagus. Lalu ekstraksi Robert. Beginilah tampilan pada citra jeruk bagus. Lalu Sobel. Beginilah pada citra jeruk bagus dan Prewitt. Beginilah tampilannya. Pada Prewitt dan Sobel hanya terdapat sedikit perbedaan pada tepiannya. Lalu saya akan menguji tombol yang baru saya buat, yaitu tombol reset, untuk mereset semua yang setelah saya proses. Berhasil. Baiklah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.